Saya ingin mempelajari bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis Android. Saya cantumkan print screen hasil pembuatan media pembelajaran berbasis Android. Ini adalah print screen yang pertama, lalu print screen yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan dan contoh bagaimana cara kita membuat aksi nyata pada topik asesmen SD. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan dan contoh bagaimana cara kita membuat aksi nyata pada topik refleksi diri. Jadi di platform Merdeka Mengajar pada pelatihan mandiri di sini ada topik ini ya teman-teman, refleksi diri. Kemudian kita pilih aksi nyatanya. Nah, saya akan membuat aksi nyata dengan pilihan melatih regulasi diri. Coba kita baca rinciannya. Nah, di sini untuk langkah-langkah membuat aksi nyata pada topik melatih regulasi diri, unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi proses belajar yang Anda lakukan dari fase pemikiran awal sampai fase refleksi. Nah, untuk membuat aksi nyata pada topik ini, pertama kita membuat cover aksi nyata yang kita buat di sini pada topik refleksi diri, yaitu melatih regulasi diri. Langkah yang pertama yaitu proses pemikiran awal. Langkah-langkah untuk melatih regulasi diri tadi disebutkan bahwa kita memulai dari fase pemikiran awal sampai fase refleksi. Jadi ada 3 fase. Fase yang pertama adalah fase pemikiran awal, fase yang kedua adalah fase aksi, dan yang ketiga adalah fase refleksi. Nah, pada lembar aksi nyata kita untuk proses pemikiran awal, langkah yang pertama adalah mulai ingin belajar. Di sini saya menuliskan saya ingin mempelajari bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis Android sehingga siswa saya lebih tertarik dan tidak bosan dalam belajar. Siswa dapat belajar mandiri di rumah menggunakan HP Android masing-masing siswa. Kemudian langkah yang kedua adalah penetapan tujuan. Di sini saya menuliskan melakukan kegiatan belajar 2 jam per hari setiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Kemudian langkah yang ketiga pada proses pemikiran awal yaitu perencanaan strategi. Pertama yaitu mempelajari literatur, yang kedua bertanya kepada teman yang memiliki kemampuan membuat media pembelajaran berbasis Android, dan yang ketiga mengikuti pelatihan. Lalu langkah yang keempat dalam proses pemikiran awal yaitu efikasi diri. Di sini saya menuliskan saya yakin dan optimis terhadap kemampuan belajar saya sehingga saya akan dapat mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Kemudian langkah yang kelima pada proses pemikiran awal yaitu hasil yang diharapkan. Di sini saya menuliskan mampu membuat media pembelajaran berbasis Android. Lalu langkah yang keenam adalah ketertarikan intrinsik. Di sini saya menuliskan memiliki minat untuk membuat media pembelajaran berbasis Android. Dan langkah yang ketujuh yaitu orientasi tujuan. Saya menuliskan merasa yakin untuk belajar karena bermanfaat untuk kemampuan diri dan untuk peserta didik. Kemudian untuk fase yang kedua yaitu fase aksi, yaitu fase di mana kita berada dalam kegiatan belajar. Langkah yang pertama yaitu instruksi diri. Di sini saya menuliskan konsisten menjalankan tugas yang telah disusun. Lalu langkah yang kedua pada fase aksi yaitu fokus dan konsentrasi. Di sini saya menuliskan menjadwalkan belajar di rumah setiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu selama 2 jam sehari.
Lalu langkah yang ketiga pada fase aksi yaitu strategi belajar. Yang pertama mengikuti pelatihan, yang kedua berdiskusi dengan teman tentang media pembelajaran berbasis Android yang telah dibuat, dan yang ketiga mempraktikkan atau menggunakan media pembelajaran berbasis Android di kelas bersama siswa serta meminta umpan balik dari siswa. Lalu langkah yang keempat pada fase aksi yaitu rekam mandiri. Di sini saya menuliskan saya merasa lebih cepat belajar bila banyak melakukan praktik. Lalu yang kedua yaitu coba mandiri. Di sini saya menuliskan saya melihat dampak dari praktik pembuatan media pembelajaran berbasis Android lebih bermakna daripada teori saja. Kemudian untuk fase yang ketiga yaitu fase refleksi diri. Di sini langkah-langkahnya antara lain yang pertama evaluasi diri. Saya menuliskan membandingkan proses belajar dengan proses belajar sebelumnya. Saya sudah menggunakan media pembelajaran berbasis Android di kelas. Ternyata dengan penggunaan media tersebut, siswa saya terlihat lebih antusias dan nilai belajarnya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kemudian langkah yang kedua pada fase refleksi diri yaitu atribusi kasual. Saya menuliskan proses belajar diyakini berhasil karena saya mampu mengatur jadwal dan melakukan persiapan dengan baik. Kemudian langkah yang ketiga pada fase refleksi diri yaitu kepuasan diri. Di sini saya menuliskan saya merasa puas terhadap hasil belajar karena dengan melihat antusias siswa dalam belajar menggunakan media pembelajaran interaktif di kelas. Kemudian langkah yang keempat yaitu reaksi adaptif. Saya menuliskan upaya meningkatkan efektivitas belajar dengan mencari referensi tambahan melalui tutorial pembuatan media pembelajaran di YouTube. Setelah itu di sini saya cantumkan print screen hasil pembuatan media pembelajaran berbasis Android. Ini adalah print screen yang pertama, lalu print screen yang kedua, kemudian print screen yang ketiga, dan print screen dari hasil pembuatan media pembelajaran berbasis Android yang keempat. Kemudian saya juga menyertakan link download dari aplikasi yang telah dibuat. Nah, jadi seperti itu teman-teman contoh dan cara kita membuat aksi nyata pada topik refleksi diri. Di video selanjutnya saya akan memberikan penjelasan dan contoh bagaimana cara kita membuat aksi nyata pada topik disiplin positif. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya selanjutnya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya lainnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.